Yang pertama, ada informasi dari pihak kesihatan untuk istirahat banyak-banyak. Tentu kita fikirkan ini agak sedikit kontradiksi dengan nasihatnya para ustaz untuk ibadah banyak-banyak di tengah malam misalnya. Atau misalnya bukan nasihat para ustaz, ya, Allah dan Nabi pun mengatakan itu. Nah, ini sebenarnya tidak kontradiksi. Karena kalau mengikuti gaya hidup Nabi, Nabi cukup istirahat, Pak. Karena gaya hidup beliau habis salat Isya itu tidur, tidak duduk di kedai kopi. Nah, makruh hukumnya berbincang-bincang berlama-lama setelah salat Isya. Nah, kecuali dibutuhkan. Maksud dibutuhkan ya ada musyawarah penting, atau isteri pingin curhat. Itu mendengarkan isteri curhat pahala besar, Pak. Jadi sebelum kita tidur, isteri mengatakan, "Hai bang, nak dengar nasihat. Jadi anak kita tu, dia tadi pagi begini-begini. Udah 1000 kali dia bilang itu. Walaupun 1000 kali, tetap seorang suami yang saleh disuruh pun, kah betul, kaja, tinggal berkaja." Itu baik, menenangkan hati isteri. Itu bisa diambil dari setelah salat Isya. Kalau itu tidak ada, maka jangan biasakan berlama-lama salat Isya, setelah salat Isya sampai ke tengah malam duduk. Ini adat kita berkumpul-kumpul di kedai-kedai ini yang menjadi penyakit. Akibatnya apa? Kita kekurangan istirahat, sekaligus tidak mampu bangun. Kalau mengikuti gaya Nabi, Nabi cukup istirahat, makanya segar. Nabi itu bangun kapan? Sepertiga malam, Pak. Jadi kalau malam dibelah dua, lalu dibelah lagi setengah. Jadi malam dibelah setengah, lalu dibelah lagi setengah lagi. Di waktu itulah Nabi bangun. Jadi kalau waktu kita sekarang antara jam 3 sampai jam 5 Nabi bangun. Dan beliau tidak tidur lagi. Beliau hanya habis tahajud berbaring-baring di atas sajadahnya, di atas tempat solatnya, karena sunnah membaringkan diri setelah tahajud, sunnah baring di atas ini. Tapi berbaring-baring, golek-golek. Jangan baring-baring nanti terbangun waktu zuhur. Golek-golek sambil menunggu waktu subuh, itu sunnahnya. Nabi lakukan seperti itu. Mereka tak tidur lagi tu. Begitu gaya hidup Nabi. Kalau begitu kita lakukan, insya-Allah aman. Kita ini tidak aman ketika kita tidak melakukan seperti permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jasad kita terus tergerus sedikit-sedikit. Semayang tahajud tapi bermasalah, pagi bermasalah. Sebab nanti jam 7 dah masuk kantor. Tadi malam enggak tidur, tidurnya jam 1, bangun jam 3. Berarti tidur cuma 3 jam. Nah, ini juga bermasalah. Maka doktor menasihati, saat seperti itu dinasihati oleh doktor. Jadi doktor mengatakan banyak istirahat bagi mereka yang bermasalah dengan kesehatan. Paru-paru kadang-kadang basah, kadang-kadang kering. Nanti diabetes, enggak cukup tidur, kena kolesterol. Itu akibat gaya hidup. Gaya hidup. Kalau hidup gaya Nabi, insya-Allah aman. Namun memaksa diri untuk ibadah terus-terusan, itu juga tidak boleh. Ada hadis Nabi, waktu Nabi ke Madinah hijrah, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Salah satunya dipersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Pada suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi rumah Abu Darda. Dilihatnya istri Abu Darda walaupun pakaian lengkap, tapi sudah tidak peduli lagi dengan tubuhnya, Pak. Sudah tidak bersolek lagi untuk suaminya. Kata Salman, "Kenapa engkau begitu?" Lalu kata istrinya, "Untuk apa aku bersolek? Abu Darda tidak peduli lagi kepada aku." Artinya dia tidak membutuhkanku lagi. Rupanya ditemuilah Abu Darda, ditanya. Rupanya prinsip Abu Darda, dia mengatakan, "Aku tidak akan tidur di tengah malam, aku akan tahajud terus-terusan. Tidak akan di hari Isya tidak mau tidur, ku tahajud terus-terusan. Aku tidak akan berbuka-buka puasa aku akan salat terus-terusan." Dan dia mulai tidak menyentuh istrinya lagi. Dilaporkanlah kepada Nabi. Setelah dinasihati oleh Salman langsung menasihati, tubuhmu punya hak. Malam tidurlah. Setelah tidur cukup, bangunlah. Jangan siksa tubuh. Begitu juga, enggak boleh puasa terus-terusan, setiap hari puasa. Tidak boleh.
Puasa dahar itu hanya dibolehkan untuk Nabi. Tidak boleh terus-terusan beribadah sampai isteri terbia-bia, enggak dibelai-belai. Maka muncullah isteri-isteri jablay gara-gara model-model begitu, Pak. Ini juga tidak boleh. Ini melawan syariat. Nah, jadi jaga kesihatan penting, namun tetap lakukan ibadah banyak-banyak setelah menjaga kesihatan. Yang paling bagusnya lagi, dokter suruh ikut pengajian. Itu paling bagus lagi. Saya khawatir banyak dokter nggak ikut pengajian. Jadi kadang-kadang waktu pasiennya mengatakan, "Dok, saya lelah, dok." Sekarang yang paling kurang ajar, Pak, panggil dokter, dok. Lengkapkan panggil dokter. Kita sudah biasa, dok. Itu kalau didengar sama orang Inggris, kok anjing dipanggil untuk dokter? Anjing katanya. Kan Masya Allah. Ini pasien lapor, dok, saya kelelahan gara-gara salat tahajud. Itu dokter yang nggak pernah ikut pengajian akan mengatakan, makanya istirahat cukup, nggak usah mikir kali itu tahajud. Banyak ustaz-ustaz saja sekarang udah mulai jadi pasien saya, kata dia. Itu nggak pernah ikut pengajian. Tapi kalau dokter ikut pengajian, dia akan mengatakan apa? Bagus ibu, tidak akan pernah beradu antara perintah Allah dengan ini. Cuma ibu cukupkan untuk istirahat. Itu saya jamaahnya Ustaz Fulan. Itu dokter ikut pengajian. Begitu seharusnya, Pak. Baik. Jadi tidak masalah antara salat di tengah malam dengan menjaga kesehatan kalau ikut gaya Nabi. Yang terakhir, orang tidak salat, bolehkah kita mensalatkan jenazahnya? Itu intinya, Pak, ya. Kalau orang tidak salat ini masih meyakini kewajiban salat, masih meyakini, dia enggak salat, kita tanya, salat wajib tidak? Dia jawab wajib. Apakah nak kata mayang? Belum dapat panggilan, kata dia. Dia perlu dipanggil dulu sama malaikat maut baru dapat panggilan. Tapi dia yakin itu salat wajib. Walaupun dia tidak melakukannya, dia tidak masuk golongan kafir, dia masuk golongan fasik. Ketika meninggal, tetap kita lakukan fardu kifayah. Walaupun dalam hati kita, ini orang enggak pernah salat. Waktu kita cuci, waktu kita mandikan jenazahnya, malah kita cubit kacuk itu kan begitu. Tetapi tetap wajib fardu kifayahkan dia sampai mensolatkannya. Yang tidak boleh disolatkan siapa? Yang ketika kita tanya, solat wajib? Oh tidak, solat tidak wajib. Mana ada perintah solat? Itu bukan wajib solat itu. Dia mulai masuk ke dalam kemurtadan, dia mulai masuk ke dalam ajaran sesat. Dia tidak boleh disolatkan jenazahnya selama meyakini bahawa solat tidak wajib. Karena salah satu ciri murtad adalah tidak meyakini rukun iman dan tidak meyakini rukun Islam. Itu ciri murtad. Dia murtad. Baru boleh kita solatkan sebelum meninggal, dia syahadatkan dulu kembali, dia bersyahadat kembali, baru boleh kita solatkan. Baik, demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.